Bab 4 Hujan berhenti. Hari lain telah berlalu. Pintu kamar Xiao Jun diketuk beberapa kali, namun dia tetap mengabaikannya. Daripada membuang-buang waktu, pergilah mengetuk pintu-pintu lain. Setidaknya Anda dapat menunda kelaparan sampai mati untuk beberapa hari lagi. Kemanusiaan belum sepenuhnya punah, dan pasti akan ada orang yang bersedia membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Namun, dalam beberapa hari, mereka mungkin harus membayar harga atas tindakan mereka. Tanpa listrik, tak ada hiburan. Xiao Jun punya visi untuk membawa 20 powerbank, mengisi dayanya hingga penuh dan mengunduh lebih dari selusin serial TV ke ponselnya, cukup untuk menghiburnya sejenak. Hari berlalu dengan cepat. Ketika lapar, kami akan menyalakan gas dan memanaskan makanan. Ada juga banyak ikan kaleng dan daging kaleng, jadi Anda dapat mengubahnya. Dibandingkan dengan orang di luar, dia menjalani kehidupan seperti dewa. Pada hari terakhir hujan badai, air telah mencapai lantai 18. Xiao Jun melihat ke bawah melalui jendela dan air sudah sangat dekat dengannya. Dibandingkan 2 hari sebelumnya, hujan sedikit berkurang, sekitar pukul 22. Ketinggian air seharusnya sudah mencapai di atas lantai 20. Pada saat itu, hujan akan berangsur-angsur berkurang hingga berhenti. Lalu turunlah hujan merah pada pukul 11:11 menit. Kalau sekarang masih ada orang yang hidup di koridor, besok mereka yang tidak bersembunyi di kamarnya pasti tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun. Saya makan sesuatu seperti biasa, lalu mengeluarkan ponsel untuk melanjutkan menonton acara itu dari lebih dari 10 tahun yang lalu, seperti The Swordsman dan cukup menarik. Hari ini adalah hari terakhirnya dia bisa sesantai itu saat hujan merah turun, meskipun rumahnya sudah diisolasi, dia tak punya pilihan selain menghabiskan hari-harinya berendam di tangki air. Sebelum air dimatikan, ia mengisi bak mandi dan semua wadah lainnya dengan air yang seharusnya cukup untuk 3 hari. Pukul 9 malam, Xiao Jun telah sibuk selama lebih dari 1 jam menyiapkan makanan dalam jumlah besar dan meletakkannya di pintu masuk kamar mandi. Ia berencana menghabiskan 3 hari ke depan di kamar mandi. Pukul 10, hujan berhenti. Seluruh kota Xinjiang telah menjadi hamparan air yang luas dan koridor di luar pintu menjadi hidup kembali. Mulai pukul 5 sore, para penyintas baru terus berdatangan ke lantai 21. Jika gedung itu bisa lebih tinggi lagi, mereka pasti akan terus memanjat. Beruntungnya ini adalah hotel bintang 5 dengan luas lantai yang cukup untuk menampung banyak orang. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyadari bahwa hujan telah berhenti, tetapi kemudian semua orang mulai berteriak dan berseru. Akhirnya berhenti, kita terselamatkan. Wah, hebat sekali! Kebanyakan dari mereka kelaparan sampai kelelahan, tetapi untungnya mereka masih hidup. Jika aku bertahan sedikit lebih lama sampai tim penyelamat tiba, aku akan selamat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Pukul 11:11 menit, hujan telah berhenti selama lebih dari 1 jam, dan sorak-sorai di luar juga telah berhenti. Setelah kegembiraan awal, yang tersisa hanyalah rasa lapar. Xiao Jun tetap berdiri di depan jendela setinggi langit-langit. Sebelum memasuki kamar mandi, ia perlu memastikan apakah rumah itu mampu menahan erosi api dan hujan. Meskipun saya tidak ingat pernah mendengar seseorang bersembunyi di sebuah rumah dan dibakar sampai mati di kehidupan saya sebelumnya. Tik-tok, dengung. Tetesan pertama hujan merah jatuh, mendarat di permukaan air dengan suara mendidih sebelum langsung menghilang. Dibandingkan dengan lautan luas, setetes hujan api tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian, hujan api lebat turun dan udara di sekitarnya memanas dengan cepat. Saat itu malam musim dingin, tetapi dalam sekejap berubah menjadi musim panas dan suhunya terus meningkat. Setelah mengamati selama lebih dari 10 menit dan memastikan bahwa hujan merah tidak akan merusak rumah, Xiao Jun dengan tegas berlari ke kamar mandi. Merendam seluruh tubuhku dalam air dingin terasa sangat nikmat. Saat ini,
Suhu luar telah mencapai 40 derajat Celcius dan besok pagi akan mencapai 60 derajat Celcius yang mengerikan. Dalam suhu setinggi itu, koridor yang penuh sesak di luar kemungkinan besar akan menyebabkan lebih dari separuh orang meninggal dalam satu hari. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup di kehidupanku yang lalu. Setelah melontarkan komentar santai, Xiao Jun meneruskan pesta menontonnya. 2 hari telah berlalu. Bahkan setelah menghabiskan lebih dari 18 jam sehari di dalam air, Xiao Jun masih merasa sangat panas. Air di kamar mandi sebagian besar telah menguap dan air yang tersisa menjadi suam-suam kuku. Xiao Jun cukup puas karena berhasil bertahan 2 hari dengan air ini. Tak ada suara di luar koridor. Selama 5 hari 5 malam, beberapa orang mungkin bisa bertahan hidup tanpa makanan, tetapi kekurangan air adalah masalah terbesar. Namun, selalu ada individu yang sangat mudah beradaptasi dan kejam. Dengan begitu banyak daging dan minuman merah yang tersedia di luar sana, selama kamu cukup kejam, kamu masih bisa bertahan hidup. Semua ini masih bukan masalah besar bagi Xiao Jun. Ia telanjang bulat, memegang sebotol cola di satu tangan dan sesekali meminumnya. Hujan merah akan berhenti malam ini dan Anda sudah dapat melihat samar-samar jalan lama melalui jendela. Aku punya cukup persediaan untuk memberi makan diriku sendiri dalam waktu lama, tapi itu masih jauh dari cukup. Menurut ingatan dari kehidupan sebelumnya, pada pukul 9 pagi hari, setelah hujan merah berhenti, beberapa kotak aneh tiba-tiba jatuh dari langit, umumnya dikenal sebagai airdrop, yang kemudian disebut orang sebagai penyelamatan Tuhan. Kotak itu penuh dengan gadget berteknologi tinggi yang belum pernah dilihat Xiao Jun sebelumnya, termasuk peralatan luar angkasa yang selalu diinginkan Xiao Jun. Peti airdrop juga tersedia dalam beberapa tingkatan, tetapi Anda tidak dapat mengetahui perbedaannya dari tampilannya. Kebanyakan peti airdrop hanya berisi 1 atau 2 item, yang paling umum adalah senjata dan makanan. Pisau tempur berteknologi tinggi ini adalah salah satu hal yang mutlak harus dimiliki Xiao Jun. Makanan tidak sepenting yang saya kira. Namun, makanan di dalam peti airdrop bukanlah makanan biasa. Tak hanya rasanya yang lezat, satu porsi makanan ini bisa bertahan hingga beberapa hari dan lambat laun akan menjadi makanan pokok manusia. Selain peti airdrop ini, ada pula peti yang lebih canggih lagi yang berisi 3 hingga 5 item berbeda termasuk peralatan luar angkasa. Peti airdrop tingkat atas berisi 10 item dan selalu menyertakan peralatan luar angkasa. Xiao Jun sendiri tidak tahu banyak. Di kehidupan sebelumnya, ia hidup di dasar jurang selama 6 tahun dan hanya pernah melihat salah satu peti airdrop tingkat terendah. Namun, dia tahu bahwa peti airdrop tingkat atas akan muncul di Universitas Keuangan dan Ekonomi yang tidak jauh dari sini. Di kehidupan sebelumnya, Yao Ji, salah satu dari 10 master teratas di kota masa depan, konon masih menjadi mahasiswa di Universitas Keuangan ketika kiamat tiba. Ia secara tidak sengaja membuka peti airdrop tingkat atas ini dan akhirnya menjadi salah satu dari 10 master teratas. Insiden ini menjadi berita terbesar di Future City. Selama masa itu, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mencari peti airdrop terbaik hingga mereka dikalahkan oleh kenyataan pahit dan kesebohan pun mereda. Di kehidupan ini, Xiao Jun punya pengalaman unik. Dia bisa sampai di sana sebelum orang lain dan menunggu peti airdrop tingkat atas. Dia sangat menantikannya.